Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Yang kami ingini memuji-Mu dan menyembah-Mu setiap waktu. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru. Anak domba yang dikorbankan layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari bawa setiap hati. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru. Anak domba yang dikorbankan layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya.
Mari bawa hati kita saudara. Kami arahkan dalam wajah-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk Engkau melawat setiakan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami sembah, kami naikkan syukur kami. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, sebab Kau yang layak. Terima segala pujian kami Tuhan. Kau yang terindah, Kau yang termanis, Kaulah segalanya. Kami bersyukur Yesus Tuhan, Kaulah sumber segalanya bagi kami. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bebaskan roh-Mu. Kiara lama sikira lamu, kiara lama sikira lama lama, kiara lama sikira lama lama. Kami naikkan syukur, memuji-Mu, menyembah-Mu. Itu kerinduan kami, itu yang kami ingini. Pribadi-Mu yang sempurna, Yesus Tuhan. Kaulah yang terbaik, Kau yang termanis, Kau yang mulia, Anak domba Allah, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, Kau yang kami tinggikan, Kau yang mulia, Kau yang ajaib, Anak domba Allah. Haleluya. Terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih. Mulia, mulia bagi Anak domba. Mulia, mulia bagi Anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Shalom warga kerajaan yang terkasih, selamat datang kembali dalam Voice of Victory dalam edisi Kemerdekaan. Hari ini saya rindu kita sama-sama belajar dengan tema Sudahkah Saya Merdeka?
Sudahkah saya merdeka? Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saudara terkasih, hari itu Yesus bicara kepada orang-orang Yahudi, dikatakan yang percaya kepadanya. Sekali lagi, yang percaya kepadanya karena sudah melihat segala sesuatu yang Yesus buat. Hari itu juga Yesus mengajar dalam kebenaran, dalam kuasa. Dan juga kalau saudara baca dari Yohanes 8 ayat 1, Yesus juga berkata kepada orang-orang yang mau menghukum perempuan yang berzina. Dia berkata bahwa jika ada di antara kamu yang tidak berdosa, boleh melempar dulu batu kepada dia. Tetapi kemudian tidak ada yang berani lempar batu. Maka hari itu juga Yesus berkata bahwa dia adalah terang dunia, dan Yesus menyatakan diri kepada banyak orang hari itu. Maka dikatakan mulai dari ayat 30 itu, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya bahwa jika kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apakah saya sudah merdeka? Yang pertama saya mencatat, kenapa kita belum merdeka? Karena kita tidak mau tinggal dalam firman Tuhan. Saudara yang terkasih, selama kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan, kita tidak pernah akan tahu kebenaran. Maka itu kita nggak akan pernah merdeka. Karena Yesus sudah janji, kau harus tinggal dalam firman, maka kau benar adalah murid-Ku, terus belajar. Dan maka tidak otomatis saudara, karena kamu berusaha untuk terus belajar firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu 2 Timotius 3 ayat 16 berkata begini, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Allah, itu akan mengajar, kemudian akan memberitahu kesalahan, menyatakan kesalahan, lalu memperbaiki kelakuan. Maka selanjutnya yang terjadi adalah akan mengajar orang di dalam kebenaran, menuntun orang dalam kebenaran. Gak langsung bisa benar, tetapi selama kamu tetap tinggal dalam firman Tuhan, selama kamu tetap berusaha dengan kekuatan Tuhan, tentunya minta Roh Kudus untuk kamu terus merenungkan firman Tuhan itu. Kurenungkan firman-Mu siang. Merenungkan tuh gak cuma sebentar saudara, tetapi betul-betul mendalami, seperti mencari jarum dalam jerami. Saudara buka hati saudara untuk Roh Kudus bicara, maka saudara akan mulai mengerti. Oh, contoh, saya dulu gak ngerti bahwa seorang istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Tetapi kemudian ketika saya terus baca, karena orang tua saya dulu gak mengajari seperti itu, tapi ketika saya baca, dia mengajarkan kebenaran, menyatakan kesalahan, apa yang salah dari hidup kita, baru kita akan, oh oke, ternyata selama ini saya salah. Maka dia, firman itu sendiri yang adalah Allah itu sendiri akan mengajar kita dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan dulu. Setelah udah tahu yang salah, loh kalau kita nggak tahu yang salah, kita nggak pernah bisa diperbaiki. Masalahnya kita nggak pernah tahu mana yang benar dan yang salah, dan tidak pernah mau belajar, makanya tidak bisa diperbaiki. Ketika kita tahu kebenaran, kebenaran itu akan memberitahu kesalahan, dan akhirnya kita bisa memperbaiki kelakuan sehingga kita akan dituntun terus dalam kebenaran. That's how it works. Tidak langsung instan jadi orang yang merdeka, tetapi selama kamu tetap tinggal dalam firman, maka kamu benar adalah murid-Ku, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu akan tahu kebenaran. Umat-Ku binasa karena kurang pengetahuan akan kebenaran. Dan lanjutannya adalah
Karena kamu yang menolak kebenaran itu, kamu yang menolak pengajaran itu. Kita gak merdeka karena kita sendiri yang menolak pengajaran Tuhan. Yesus berkata yang paling berbahagia adalah yang mendengar dan melaksanakan, memelihara firman Tuhan itu. Satu kali Yesus dalam Matius 7 berkata begini, ada orang yang mendirikan rumah di atas batu karang dan di atas pasir. Orang yang mendengar kata Tuhan dan melakukan adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Maka ketika terjadi banjir, ketika terjadi badai, rumah itu akan tetap kokoh berdiri. Sementara yang mendirikan di atas pasir, ketika semua badai dan banjir itu terjadi, rumah itu akan tertimpa oleh banjir dan badai itu, maka dikatakan rusaklah dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang terkasih, orang yang mendengar dan melakukan itulah orang yang tetap tinggal dalam firman Tuhan. Maka apapun yang terjadi, dia akan tetap memilih untuk melakukan firman Tuhan. Karena saya percaya, dikatakan begini, bahwa ketika kita meneliti hukum yang sempurna, Yakobus 1 ayat 25, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Apa itu? Firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Daud bilang begini, kami adalah orang asing di dunia, firman-Mu itu yang mengajari kami. Wow, kita ini gak sendirian saudara. Roh Kudus dan firman Tuhan itu yang menerangi jalan-jalan kita, sehingga kita tahu bagaimana bersikap di bumi ini saudara. Tetapi Yakobus 1 ayat 25, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, itu firman Tuhan, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan dia bertekun. Gak bisa kalau gak bertekun saudara. Saya percaya kesuksesan segala sesuatu adalah dengan konsisten, bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk segera melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Tentu orang yang paling merdeka, pertama, orang yang tetap tinggal dalam firman Tuhan. Apa itu? Mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Saudara, sungguh-sungguh melakukan. Maka akhirnya kamu akan tahu kebenaran. Saudara dan saya akan tahu, oh ini salah, ini benar. Maka itu ketika kita tahu itu salah dan itu benar, dikatakan dalam Yosua, maka kamu akan bertindak hati-hati. Maka itu kamu akan beruntung kemanapun engkau pergi. Kenapa jadi beruntung dan berhasil? Itu tidak instan. Tapi ketika kita ngerti kebenaran firman Tuhan, oh ini salah, yang tadi kita memperbaiki kelakuan kita, jadi hati-hati. Misalnya, oh setiap kata-kata yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan, kita jadi tahu, oh ternyata saya gak bisa bilang ini adalah mulut saya sendiri, terserah saya bicara apa, this is my life. Enggak, karena setiap yang sia-sia yang kita katakan harus dipertanggungjawabkan. Kita jadi ngerti, oh kalau begitu saya gak boleh ngomong sia-sia, sebab hidup dan mati dikuasai lidah. Itu firman itu akan menguasai kita, sehingga kita tidak bisa mendinai firman itu. Yang kita harus lakukan adalah melaksanakan firman itu. Ketika kita tinggal tetap dalam firman, maka dalam keadaan-keadaan yang paling sulit pun, saya percaya firman itu yang akan mengingatkan kita. Sehingga akhirnya, oke, saya gak boleh lagi ngomong sembarangan, saya gak mau sia-sia. Sehingga tentu kita akan hati-hati dalam bertindak. Maka tentu perjalanan kita akan dibuat berhasil dan kau akan beruntung. Jadi bukan instan saudara dan saya pegang Alkitab atau taruh Alkitab di kepala terus kita langsung jadi orang yang bahagia dan merdeka. No, tetapi ada stepnya. Ketika kita tetap tinggal dalam firman, terus belajar selayaknya murid, terus menggali kebenaran itu, meneliti. Tadi dikatakan meneliti tentu bukan satu ayat langsung kita tidur, tetapi kita meneliti hukum yang sempurna yang memerdekakan. Baru sungguh kita akan bahagia ketika kita melakukannya. Wow, dahsyat sekali. Emang firman Tuhan itu dahsyat ya, karena firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Siapa yang merenungkannya, melakukannya, pasti akan bahagia karena perbuatannya. Saudara, tetapi lihat apa sih respon orang Yahudi. Ayat 33 bilang begini, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Nah ini dia, kalau ditanya apa kamu sudah merdeka, tentu kita akan core sama-sama, sudah. Begitu saudara. Tapi kemudian Yesus mengatakan itu. Dia berkata dalam ayat selanjutnya, ayat 34, aku berkata kepadamu. Orang Yahudi merasa sudah merdeka. Sama kita yang mungkin sudah Kristen lama, sampai bukan Kristen lagi, dibilang Kristen lama, merasa oh I'm fine, aku baik-baik aja, aku udah merdeka, aku gak pernah diperbudak apapun. Yesus langsung tembak ayat 34. Yesus berkata, sesungguhnya setiap orang
Yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yang kedua, kenapa kita nggak merdeka? Karena kita masih tetap hidup dalam dosa. Jangan main-main hari ini ketika kamu masih terus hidup dalam dosa. Kamu belum merdeka sama sekali. Nggak peduli berapa banyak ibadah yang kita datangi hari Minggu, atau berapa banyak ibadah yang kita layani, ketika masih tetap terus hidup dalam dosa, belum merdeka. Saudara, kalau sudah begini kan, kalau kita tanya apakah kita sudah merdeka, saya berdoa kita nggak menipu diri kita sendiri. Setiap orang yang masih berbuat dosa adalah hamba dosa. 1 Yohanes 3 ayat 7-10 bilang begini, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Jangan biarkan orang menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, perhatikan, tetap berbuat dosa, tobat kumat, jangan main-main. Tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya dia membinasakan perbuatan iblis itu. Yesus mati 2000 tahun yang lalu membinasakan semua itu, sehingga saya percaya ketika kita sudah diangkat menjadi anak Allah yang gak layak ini kita, tapi jadi anak Allah, maka kita sudah hidup di dalam kebenaran. Saya percaya kebenaran itu memerdekakan kita. Untuk inilah Allah menyatakan dirinya sehingga kita jadi bisa yang tadinya tidak sanggup. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh kita oleh karena hukum Taurat, ketika Yesus mati 2000 tahun yang lalu, jadi mungkin. Kamu dan aku sudah punya DNA ilahi, menjadi sempurna. Bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Memang sulit, tapi bisa. Yesus bilang, Matius 5 ayat 48, hendaklah, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Saudara, supaya dia membinasakan perbuatan iblis itu, setiap orang yang lahir dari Allah, listen, tidak berbuat dosa lagi. Harusnya ini yang kita renungkan sekarang. Sebab benih ilahi, DNA ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak Allah dan anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Hari ini kita di bulan dengan tema Loving One Another. Apa tandanya anak Allah dan anak iblis? Mereka yang melakukan kebenaran anak Allah dan yang mengasihi saudaranya. Tetapi yang tidak melakukan kebenaran dan yang tidak mengasihi saudaranya bukan anak Allah. Maka itu yang menarik. Yesus hari itu berkata di dalam Yohanes 8, mengapa kamu tidak mengerti bahasaku? Karena kamu tidak tinggal di dalam firmanku. Ayat 43, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Hari ini buat saya, orang yang merdeka adalah orang yang melakukan kebenaran. Orang yang tetap berbuat dosa tidak merdeka. Dan gak usah kita pakai banyak jawaban-jawaban seperti tadi. Kita berusaha membenarkan diri, pembenaran. Intinya adalah, fokusnya adalah ketika kita masih hidup dalam dosa terus menerus, tetap tinggal dalam dosa, kita bukan anak Allah dan kita belum merdeka. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Ini Yesus rasanya sudah, kalau saya bilangnya gemes karena Yesus sudah bilang, selama kamu masih tinggal dalam dosa, kamu masih hamba dosa, maka itu kau perlu anak untuk memerdekakan kamu. Tetapi mereka tetap bilang, kami bukanlah keturunan siapa-siapa, kami keturunan Abraham, kami tidak pernah diperhamba. Kita bisa bilang, aku udah Kristen lama. Loh, saya gak diperhamba apapun. Selama kamu masih terus tinggal dalam dosa, kamu masih diperhamba. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Wow, ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Apabila dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi kata Tuhan, barang siapa berasal dari Allah, ayat 47, dia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan, karena kamu tidak berasal dari Allah. Hari ini, selama kamu dan aku tidak mendengarkan firman, kamu bukan berasal dari Allah. Ini Yesus sendiri yang bicara. Jadi hari ini, sudahkah kau merdeka? Yang pertama, kau tetap tinggal dalam firman Tuhan. Kau terus hidupi, perkatakan, lakukan firman. Dengar, lakukan, maka kau benar-benar merdeka. Dan yang kedua, tidak lagi hidup dalam dosa. Kita bisa bilang, gak mungkin dong. Saya percaya bahwa tadi dikatakan orang-orang yang lahir dari Allah, dia tetap tinggal dalam firman Allah, tidak berbuat dosa lagi. Tetapi ketika kita tidak lakukan kebenaran dan kita tidak mengasihi sesama, saudara, itulah tandanya kita bukan anak-anak Allah. Hari ini orang yang mendengarkan firman
itulah yang berasal dari Allah. Saya berdoa kamu dan aku merdeka karena firman Tuhan, karena kebenaran Tuhan, bukan karena kebenaran sendiri. Tapi ketika kebenaran itu kita tahu, kita akan benar-benar merdeka. Yesus mati 2000 tahun yang lalu untuk memerdekakan engkau dan aku. Jangan sia-siakan apapun. Hari ini engkau terus hidup dalam firman Tuhan, lakukan kebenaran, tidak lagi hidup dalam dosa, tidak lagi tetap hidup dalam dosa. Kalaupun hari ini kita berdosa, saya percaya orang benar itu akan minta ampun sama Tuhan, mengakui kesalahan, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Selamat merdeka, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami hari ini percaya bahwa firman Tuhan itu yang menerangi kami, memberitahu kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mengajar kami dalam segala kebenaran. Ampuni kami Tuhan kalau kami merasa kami sudah merdeka padahal kami masih saja hidup dalam dosa. Ampuni kami Tuhan. Orang benar adalah orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui kesalahannya. Ampuni kami dan biarlah Kau sendiri yang hari ini terus bicara kepada kami sehingga firman-Mu itu menjadi pelita bagi kami, melepaskan kami dari segala sesuatu dan memimpin kami dalam segala kebenaran, dan kami benar-benar merdeka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka.